Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang pedoman penanganan bencana kebakaran hutan. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok 9. Pertama, ada Femi Syabrina, Nur Holifah, Rahel Ilen, dan Siti Mutiara Cantika. Pertama, kita akan mempelajari tentang pengertian kebakaran hutan. Apa sih kebakaran hutan itu? Kebakaran hutan merupakan terbakarnya sesuatu yang menimbulkan bahaya atau mendatangkan bencana. Kebakaran dapat terjadi karena pembakaran yang tidak dikendalikan, karena proses spontan alami atau karena kesengajaan. Setelah ini, kita akan membahas apa yang dimaksud kebakaran akibat proses alami dan akibat kesengajaan. Kebakaran akibat proses alami. Kebakaran karena proses alami sebagai contohnya, kilat yang menyambar pohon atau bangunan, letusan gunung api yang menebarkan bongkahan bara api, dan gesekan antara ranting tumbuhan kering yang mengandung minyak karena goyangan angin yang menimbulkan panas atau percikan api. Lalu kemudian ada kebakaran akibat kesengajaan. Kebakaran akibat kesengajaan adalah kebakaran yang terjadi karena kesengajaan manusia oleh beberapa kegiatan seperti kegiatan ladang, perkebunan, hutan tanaman industri, penyiapan lahan untuk ternak sapi, dan sebagainya. Kemudian ada ciri-ciri kebakaran hutan. Ciri-cirinya diantaranya pertama, suhu udara di sekitar hutan meningkat menjadi lebih panas. Kedua, kelembapan udara di kawasan hutan sangat rendah karena musim kemarau yang berkepanjangan. Tiga, hewan-hewan yang menghuni hutan migrasi atau keluar dari kawasan hutan. Kemudian, angin yang berhembus di kawasan hutan terasa panas. Muncul akumulasi asap di kawasan hutan, terlihatnya hotspot atau titik api di kawasan hutan. Adanya kegiatan manusia di kawasan hutan yang menggunakan api. Kebakaran hutan berawal dari tersulutnya api dari intensitas kecil berubah menjadi besar dan dapat disebut sebagai kebakaran. Tentu saja hal ini melalui beberapa proses atau durasi waktu. Namun, selain faktor waktu, ada pula beberapa faktor pendukung yang dapat mendukung proses terjadinya kebakaran. Apa saja itu? Yaitu ada faktor-faktor penyebab kebakaran hutan. Pertama, sumber api atau panas. Kedua, bahan bakar. Dan ketiga, tingkat oksigen atau angin. Sumber api atau panas. Sumber api berperan sebagai penyebab terjadinya kebakaran. Proses ini berasal dari bahan bakar minyak dan korek api. Cuaca panas atau bahkan radiasi sinar matahari yang begitu terik. Percikan material vulkanik yang dilontarkan oleh gunung api, kebakaran yang terjadi di permukaan bawah tanah, atau aktivitas yang tidak disengaja seperti pembuangan putung rokok. Bahan bakar. Bahan bakar merupakan benda-benda yang dibakar setelah adanya sumber api. Bahan bakar pembentuk api ini berasal dari benda padat, cair, atau gas. Contoh bahan bakar tersebut adalah bahan bakar padat, kayu, kertas, daun kering, dan lain-lain. Kemudian bahan bakar cair bisa juga minyak tanah, bensin, pertamax, dan lain-lain. Kemudian bahan bakar gas berupa karbit, LPG, LNG, dan lain-lain. Bahan-bahan tersebut tergolong bahan yang bersifat mudah terbakar dan mudah bereaksi untuk menimbulkan api. Kemudian oksigen atau angin. Oksigen merupakan salah satu unsur partikel yang berada di dalam udara. Kadar oksigen dalam udara memiliki massa 16%. Maka dengan jumlah tersebut dapat menimbulkan reaksi pembakaran. Sedikit kandungan oksigen atau udara dapat mendorong terjadinya peristiwa kebakaran dikarenakan tanpa adanya oksigen dan terjadi hampa udara, maka api sukar untuk hidup dalam waktu yang lama. Sebaliknya, apabila udara atau oksigen yang tersedia dalam jumlah yang banyak yang disertai energi angin, maka kebakaran hutan akan semakin meluas dan akan menyebar dari satu tempat ke tempat lainnya.
Kemudian, kebakaran hutan ini memiliki dampak yang sangat besar, baik dampak terhadap manusia, terhadap hewan, dan bahkan terhadap lingkungan. Pertama akan kita ulas tentang dampak terhadap manusia. Apa saja dampaknya? Pertama, pencemaran lingkungan yang berdampak buruk terhadap kesehatan manusia atau aktivitas manusia dan juga kesehatan makhluk hidup lainnya. Ada beberapa penyakit yang disebabkan oleh dampak dari kebakaran hutan, seperti ispa, kemudian berkurangnya bahan baku industri sebagai sumber penghasilan manusia. Itu sudah jelas karena seperti yang kita ketahui, di dalam hutan banyak sekali bahan baku industri yang dapat digunakan oleh manusia. Kemudian menyebarnya api ke pemukiman dan perkebunan, rumah-rumah, dan bahkan tanaman-tanaman ikut terbakar yang menjadi permasalahan, kerugian, dan gangguan ekonomi. Yang keempat, asap menyebar emisi gas karbon dioksida dan zat kimia sisa pembakaran, seperti dioksin, akrolein, dan sebagainya, yang dapat merusak sistem penglihatan, pernafasan, serta iritasi terhadap tenggorokan. Kemudian dampak terhadap hewan. Banyak hewan yang mati akibat asap atau terbakar sehingga menimbulkan kepunahan terhadap spesiesnya. Kemudian kehilangan tempat tinggal atau tempat berkembang biak, banyaknya hewan yang memasuki wilayah tempat tinggal warga, dan terbunuhnya satwa liar sehingga berdampak pada ekosistem, menyebabkan kekosongan hutan, serta mengganggu struktur rantai makanan. Dampak terhadap lingkungan. Hutan akan kehilangan kemampuannya dalam menyerap atau menyimpan air hujan, meningkatkan potensi bencana alam seperti banjir, longsor, serta pemanasan global. Terjadinya sedimentasi sungai atau pendangkalan akibat partikel sisa pembakaran hutan. Terjadinya alih fungsi hutan menjadi lahan perkebunan sehingga akan merugikan lingkungan dan makhluk hidup lainnya. Penanganan kebakaran hutan. Penanganan pasca kebakaran hutan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan meliputi inventarisasi, monitoring, dan evaluasi, serta koordinasi dalam rangka menangani suatu area setelah terbakar. Pengumpulan bahan keterangan. Melalui pengecekan lapangan pada area yang terbakar dengan menggunakan data titik panas yang terpantau, pengumpulan contoh tanah, tumbuhan, serta bukti lainnya di area yang terbakar. Identifikasi dilakukan untuk mengetahui penyebab kebakaran, luas kebakaran, tipe vegetasi yang terbakar, pengaruhnya terhadap lingkungan dan ekosistem. Kemudian ada monitoring dan evaluasi. Dilakukan untuk memantau kegiatan pengendalian kebakaran yang telah dilakukan dan pengembangan area bekas kebakaran hutan. Rehabilitasi dilakukan dalam rangka merehabilitasi kawasan bekas kebakaran dengan mempertimbangkan rekomendasi atau masukan berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari hasil identifikasi. Penegakan hukum. Tentu saja, bencana ini akan dibutuhkan payung hukumnya karena kebakaran hutan tidak hanya terjadi dikarenakan akibat dari alami, tapi juga bisa dari kesengajaan. Maka dari itu, untuk memberikan efek jerah dan mencegah kebakaran hutan karena kesengajaan, dibutuhkannya payung hukum. Penegakan hukum dilakukan dalam rangka upaya proses penindakan hukum di bidang kebakaran hutan, dengan diawali kegiatan pengumpulan bahan dan keterangan berkaitan dengan terjadinya pelanggaran sebagai bahan penyidik. Cukup sekian penjelasan kami mengenai penanganan kebakaran hutan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.